Assalamualaikum, Mas Imam Marif. Assalamualaikum yang sudah hadir. Hari ini yang presentasi siapa Nji? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anis Fadila, Galih Trihanafi, Arjuna Juan, Imam Marif. Assalamualaikum. Hari ini yang presentasi Sinten Nji?
Assalamualaikum. Belum connecting audio ya. Waalaikumsalam. Aduh, Ini Pak Yusuf Hamid. Hari ini yang presentasi siapa ya? kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Belum ngirim PPT ke saya. Ini soalnya hanya ada host. Jadi saya yang share screen. Ya, Pak. Bentar, Pak. Gambarnya keren nih, PDI Perjuangan. Mau maju caleg ya, Pak Yusuf Hamid? Amin. Oh, asli mana nih, Pak Yusuf? Asli Kebumen, Pak. Seruang. Oh, Seruang, oh, sama dong dan saya. Saya ini lagi di Seruang. Oh, aku Pengempon, Pak. Ampun, oh ya oke. Bapak mana? Jabres, Oh, deket pasar ya, Pak. dekat Simpang 5. Masoka, Masoka. Hmm. Oh, iya, iya. Atau saya beri pengantar dulu nih, nanti yang presentasi saya tunggu ini apa PowerPoint-nya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir saya doakan rezekinya lancar, berkah, sukses ya. Amin. Amin. Ini belum dikirim IPT-nya. Sebelumnya mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahun ini, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Ada Pak Yusuf Hamid, ya, calon caleg dari PDIP, ada Mas Anies Fadila, Imam Marif, Galih Tri Hanafi, Arjuna Juan, dan Erik Setiawan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon nanti untuk absensi ada di Edu, dan untuk yang presentasi mohon mengirimkan PPT dan makalah. Sebelumnya saya kasih pengantar dulu sambil menunggu presentasi mahasiswa dikirim. Kalau tahun sebelumnya ini eh, judulnya atau temanya itu hakikat manusia. Kemudian sekarang dirubah menjadi manusia dan kehidupan perspektif Al-Quran. Ya, substansinya sama kalau saya lihat isinya ya. Kemudian kalau dulu
dua pertemuan ini dijadikan satu pertemuan. Jadi nanti saya ada dua slide karena dulu memang dua pertemuan. Beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, kajian tentang hakikat manusia. Kedua, asal-usul kejadian manusia. Yang ketiga, potensi-potensi manusia. Yang keempat, kelemahan-kelemahan manusia. Yang kelima, sifat-sifat manusia. Dan yang keenam adalah kelebihan manusia atas makhluk lain. Yang pertama, kajian tentang hakikat manusia. Bisa ditinjau dari tiga aspek ya, susunan kodratnya, sifat kodratnya, dan kedudukan kodrat manusia. Pertama tentu susunan kodrat kita ada jasmani dan rohani. Jasmani yang tangible ya, yang terlihat secara lahiriah, sedangkan rohani adalah intangible, sesuatu yang tidak terlihat secara lahiriah, tapi hanya bisa dirasakan secara rohaniah. Kemudian sifat kodratnya ada makhluk individu dan ada makhluk sosial. Makhluk individu adanya kesadaran personal, juga makhluk sosial adanya kesadaran kolektif atau hidup sosial di masyarakat. Ketiga, kedudukan kodrat. Sebagai individu tentu dia memiliki pribadi yang unik ya. Pasti ada perbedaan ya. Walaupun dikatakan anak kembar, tapi pasti ada perbedaannya. Kemudian kedudukan kodrat yang kedua adalah sebagai makhluk Tuhan, yaitu sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah, sebagai hamba Allah dan khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Saya cepat aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung buka speaker ya. Kemudian bagaimana manusia dalam pandangan Al-Quran? Al-Quran menyebut manusia dengan tiga kata ya, tiga frasa. An-nas, al-insan, dan basyar. Pertama adalah an-nas ya. Kata an-nas untuk manusia ya, disebut sampai 240 kali. Ini maknanya adalah an-nas, manusia sebagai makhluk sosial. Ada ya, dalam Quran surah Al-Zumar ayat 27. Al-Zumar ayat 27. Kemudian selain anas, manusia juga disebut sebagai al-insan. Ya, kata insan 65 kali, lebih sedikit. Maknanya lebih ke sisi psikologis ya. Kalau manusia tadi anas itu sisi sosial, sedangkan insan itu sisi psikologis. Juga menyentuh aspek spiritual manusia, berpikir dan khalifah ya, makna-makna al-insan. Kemudian frasa yang ketiga yaitu basyar, disebutkan 37 kali. Ini untuk menunjukkan sisi lahiriah biologis manusia ya. Ada dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, Al-Hijr ayat 33, dan Ar-Rum ayat 20. Asal usul kejadian manusia ya. Ini ada dalam Quran surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya, tadi ya, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Nah, ini prosesnya ya. Ada sel sperma dan sel telur atau ovum dari ibu. Kemudian terjadi pembuahan, fase nutfah dalam bahasa Al-Quran. Fase nutfah ini dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian ada segumpal darah juga fasenya selama 40 hari. 40 hari semua ya, juga segumpal daging al-mudghah, al-alaqah. Nah, kemudian dari fase ini terbentuknya tulang, fase al-idham, dan ditiupkannya ruh selama ditiupkannya ruh serta 4 takdir yang menyangkut rizki,
kematian, amal ibadah, dan kecelakaan atau kebahagiaan. Ini nanti terkait takdir ya, ada takdir sabit dan takdir khairus sabit ya. Takdir sabit misalnya adalah takdir tetap, sunatullah yang tidak mungkin dirubah dengan usaha dan doa juga tidak dirubah. Yaitu seperti kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Ini takdir sabit, tidak mungkin bisa dirubah, tidak mungkin manusia hidup terus. Tapi takdir khairus sabitnya adalah bagaimana kematiannya bisa diupayakan, bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar kita. Mau meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, gambaran singkatnya seperti itu. Dan potensi manusia bisa dari fisik, ya, dari akal, dan juga dari kolbun, hati. Ya. Kalau di Indonesia jadi kalbu, tapi kalau kalbu dalam bahasa Arab itu artinya anjing, ya. Agak meleset memang ya. Kemudian kelemahan manusia yang pertama adalah manusia bertabiat zalim dan bodoh, ya, punya tabiat berbuat zalim. Walaupun juga sebenarnya punya tabiat yang sebaliknya berbuat adil. Kemudian yang kedua, manusia bertabiat membantah. Sebenarnya sama, ini juga ada kebalikannya. Manusia juga punya tabiat untuk sami'na wa ta'na. Ketiga, manusia bertabiat tergesa-gesa. Ini ada ya dalam Quran surah Al-Isra. Dan manusia itu berdoa untuk kejahatan sebagaimana berdoa untuk kebaikan. Dan apabila manusia itu cenderung dan manusia adalah yang cenderung tergesa-gesa, ya, sering mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Ya. Mungkin seperti Verdi Sambo ya, itu mengambil keputusan tergesa-gesa ya dengan membunuh ajudannya. Seharusnya banyak cara lain jika memang istrinya dilecahkan. Kemudian yang keempat, manusia bertabiat melampaui batas. Ya, ini kadang fase keserakahan ya, melampaui batas itu. Kelima, manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ya, ingkaru nikmat ya, tidak mudah bersyukur, tapi kufur nikmat. Keenam, manusia bertabiat keluh kesah dan kikir. Ini ada dalam Al-Quran semuanya ya, yang bisa dibaca. Dan materi sudah saya share di Edu ya, di Edu Unimko. Kemudian ketujuh, manusia bertabiat susah payah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Oke, sifat-sifat manusia. Ini kita tinjau dari sisi lemahnya ya. Pertama, manusia itu lemah. Ada dalam An-Nisa ayat 28. Kedua, manusia itu gampang terberdaya, mudah terberdaya. Kemudian ketiga, manusia itu lalai. Banyak sekali ya kelemahan kita. Makanya Allah karena tahu kelemahan kita sangat banyak, dulu perintah sholat cukup banyak ya, tidak dalam riwayat tidak hanya lima waktu. Untuk itulah karena banyaknya kelemahan inilah sholat sebagai imaduddin ya, yang agama. Kemudian manusia itu penakut ketika seperti takut miskin, padahal Allah sudah menjamin rezekinya ya. Nah, tidak mungkin kalau orang benar-benar Interupsi Pak, mohon maaf Aji baru bisa login, ini juga masih di jalan Pak. Oh, J. Ini nanti ya setelah ini saya selesaikan. Kemudian kelima, manusia itu ya mudah bersedih hati ya. Karena manusia itu tergesa-gesa. Oh, sama ya pengulangan arti. Ini juga manusia itu suka membantah ya. Jangankan manusia, malaikat juga sempat membantah kalau dalam Quran surah Al-Baqarah itu ayat 30-an. Kedelapan, manusia itu suka berlebih-lebihan. Apa ini namanya berlebih-lebihan ya? Kemudian kesembilan, manusia itu mudah lupa, berkeluh kesah bersama ya. Manusia itu kikir, ya. Manusia itu suka kufur nikmat,
banyak pengulangan ya. Manusia itu zalim dan bodoh, tapi di sisi lain juga bisa adil dan pintar ya. Manusia itu suka menuruti prasangkanya. Manusia itu suka berangan-angan. Ini beberapa kelemahan manusia yang ada di dalam Al-Quran disebutkan. Coba saya lihat apa PPT sudah masuk di Android saya. Oh belum ya, belum dikirim PPT-nya. Silakan saya tunggu nanti setelah presentasi saya yang pertama ini agak cepat karena terbagi dua ya untuk tahun ini. Nah, pertama kelebihan manusia atas makhluk lain ya, selain manusia. Yang pertama bahwa manusia memiliki ilmu pengetahuan. Nah, ini dijelaskan di wa'allama adamal asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Jadi Allah itu mengajarkan nama-nama benda-benda yang ada di alam semesta. Allah mengajarkan Adam nama-nama itu. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat. Dan malaikat menjawab, la ilma lana illa ma'alam tanah. Kami tidak mengetahui apa yang telah kamu ajarkan. Jadi dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya semua ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, ilmu pengetahuan, itu awal mulanya berasal dari Allah. Yaitu Allah mengajarkan nama-nama benda yang ada di alam semesta ini kepada Adam. Dan tentu Adam meneruskan kepada anak cucunya, dan kemudian tentu karena manusia diberi akal, kemudian berkembang dan menciptakan atau memberi nama-nama semua benda yang ada di alam semesta. Karena tidak mungkin Allah sampaikan semuanya kepada Adam ya, dalam waktu yang singkat, dan juga tentu perkembangan zaman akan ada hal-hal baru ya. Kemudian kelebihan manusia atas makhluk lain ya Allah, yaitu manusia dipilih Allah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Ini juga sempat ditanyakan oleh malaikat ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-an tersebut, kenapa bukan malaikat yang suci yang dijadikan pemimpin, justru manusia. Kemudian Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian ketiga, malaikat pun bersujud kepada manusia. Kelebihannya ya, karena atas perintah Allah. Artinya pesan moralnya bahwa kita harus menghormati mereka, orang-orang yang berilmu ya. Ini adalah pesan singkat. Malaikat bersujud kepada Adam bukan berarti malaikat menyembah. Ini adalah sebagai sebuah simbol bahwa malaikat menghormati makhluk yang berilmu. Keempat, mampu mengungkap rahasia alam semesta ya. Ada dalam Anhal. Ya karena hanya manusia ya yang diberi akal yang sempurna oleh Allah. Kelima, memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Selain akal, baik dan buruk ini dapat diketahui dari hati kita ya. Karena hati itu kolbun, sesuatu yang berubah-ubah. Kolbun, hati ini akan mengetahui sesuatu baik atau buruk selama hati kita adalah hati nurani ya, hati yang bukan sulmani. Lawannya nurani adalah sulmani, hati yang gelap. Hati yang gelap, hati kita berubah jadi nurani menjadi sulmani, dari hati yang terang menjadi gelap ketika kita sudah terbiasa melakukan kemungkaran, kemaksiatan, sampai-sampai kita sudah tidak punya filter lagi untuk membedakan ini baik atau buruk. Karena sumber utama justru dari hati kita ya, sebelum kita membaca Al-Quran. Sebenarnya selama hati kita masih bersih,
suci, kita masih bisa membedakan baik dan buruk tanpa harus membuka Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kemudian dibekali fitrah tauhid ya. Ini terjadi ketika kita berada di alam rohani ya. Ketika kita berada di alam rohani, kita sudah dibekali fitrah tauhid bahwa kita akan mengesahkan Allah. Nah, saya kira itu ya yang slide pertama sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan boleh. Atau selanjutnya ini PPT mahasiswa. Atau mau saya oper host biar saya screen sendiri. Instruksi Pak, katanya udah dikirim Pak tadi sama Mas Juna. Nomor WA saya. Iya. Oh, jadi. Yes, sebentar ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan bisa via kolom chat atau raise hand ya. Sambil saya ini buka PPT-nya. Oke, bismillah. Silakan, kira-kira sulit mana? Bertanya atau ditanya ya? Agama kelompok 2, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah muncul belum ya PPT-nya? Interupsi Pak. Ini saya mau keluar Zoom dulu, nanti kalau udah langsung saya login lagi Pak. Masih di jalan. Oh, jadi. Ya ngapunten Pak. Silakan yang presentasi. Manusia dan kehidupan perspektif Al-Quran. Kelompok 2 ya? Apa kelompok 1 ini? Kelompok 2 ya? Silakan. Tafadhol maskuro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan manusia dan kehidupan perspektif Al-Quran yang beranggota dari 3 orang. Saya Yusuf Hamid Melano. Terus? Dan saya Arjuna Juandi Prasojo sebagai pemateri juga, Pak. Itu nama asli ya, Arjuna ya? Ya, Pak. Kayak lagunya Dewa itu. Sama Mas Krishna siapa ya? Jun? Belum masuk, Pak. Krishna iya. Adi. Ya, silakan. Ya, saya bacakan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dan hadis. Penciptaan manusia setidaknya ada 3 macam. Pertama, penciptaan Adam alaihissalam atau manusia pertama. Kedua, penciptaan Hawa atau manusia kedua. Dan ketiga, penciptaan anak cucu Adam atau melalui reproduksi. Ketika berbicara tentang penciptaan manusia pertama, Al-Quran menunjuk kepada seorang pencipta dengan menggunakan kata mufrad atau tunggal dalam kisah Dalam Quran surah As-Sad. dalam Quran surah As-Sad ayat 38. Suratnya 38, ayatnya 71. Surat 38 ayat 71. Ini saya lihat ada 92 slide. Itu mau dibaca semua? Enggak, Pak. Itu belum dipotong, belum dirapin tadi. Oh iya. Pada pulang. Next ya. Kira-kira berapa slide ini? 5 apa ya, Pak? 5 kayaknya. Oh, 5. Ya. Oke. Terus. Someone. Somos. Wah, ngeri. Terus.
Definisi manusia yang dikemukakan ilmuwan sangat beragam tergantung dari aspek mana ia meneliti dan mengkajinya. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial karena ia melihat dari aspek sosialnya. Sebagian lagi berkomentar bahwa manusia adalah binatang cerdas yang menyusui atau makhluk yang bertanggung jawab atau makhluk membaca dan tertawa dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Mas Arjun. Manusia merupakan hewan yang paling unik dan paling sempurna yang melata di muka bumi ini. Perbedaan manusia dengan makhluk lain itu sangat tampak dan jelas. Jika diamati lebih mendalam, sifat-sifat dan karakter manusia, khususnya bahwa manusia itu mempunyai bahasa yang teratur, mempunyai keahlian untuk berbicara, berpikir, memiliki kepekaan sosial, mempunyai apresiasi estetika dan rasa yang tinggi, serta mampu melakukan ritual ibadah kepada Sang Pencipta, maka wajarlah jika para filosof agama Yahudi, Kristen, dan Islam mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang unik dari asal yang suci, bebas, dan dapat memilih. Oh, udah selesai. Ini udah selesai. Silakan rekan yang lain untuk bertanya atau memberi respon baik presentasi saya maupun tadi ya dari mahasiswa. Ini off kamera tidur semua jangan-jangan. Silakan Mbak Rena Hartini, Mas Yusuf Hamid, Mbak Anes Fadila ini Mbak ya. Arjuna Juan tadi presentasi, Erik Setiawan, Imam Arif dan Balik. Jumlah mahasiswa 7 nggih? Atau 8 ini? 8 dengan saya. Oke, sambil menunggu respon, pertanyaan atau Izin Pak, mau Anis lagi di jalan Pak, sebentar. oh iya ya, udah saya lanjutkan dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan yang kedua ini. Kayak ini. Nah, hakikat manusia dalam pandangan Islam atau dalam pandangan Al-Quran. Nah, kita lihat ya, secara ringkas ya, perjalanan kita dimulai dari alam rohani sampai nanti alam akhirat ya. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga akhirat. Ragam orientasi hidup manusia, tujuan dan fungsi penciptaan manusia, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Oke. Nih, perjalanan hidup manusia ya. Dimulai dari alam rohani ya. Ini tapi dipersingkat ya. Langsung ke alam dunia. Sebelum ke alam dunia kita ada di alam rahim ya. Itu bahkan Profesor Nurholis Majid mengatakan bahwa di alam rahim itulah kita merasakan surga yang sangat nikmat ya. Yang sampai saking nikmatnya kita lupa apa yang kita rasakan di alam rahim, ya, di alam ibu, di kandungan ibu. Karena itu Al-Quran sangat menekankan birrul walidain ya. Kemudian ketika di alam dunia kita akan mengalami salah satu dari dua ya. Ada yang langsung nanti kiamat kubro, kiamat alam semesta.
Ada yang memang harus kiamat sugro dulu, karena kematian individu kita baru nanti kita mengalami kematian atau kiamat kubro. Kemudian dari kiamat itu ya kita atau dari kematian itu kita akan ke alam barzah, kiamat kubro atau kiamat sugro. Kemudian kita ke alam barzah. Kalau yang kiamat sugro akan ke alam kubur ya. Alam kubur berbeda dengan kuburan ya. Kuburan itu fisik, tapi alam kubur adalah alam rohani ya. Kemudian ke Yaumul Bats, hari apa itu? Kemudian Yaumul Masyar, Yaumul Mizan, timbangan hisab. Yaumul Bats itu hari kebangkitan. Ya, dari alam barzah kita akan dibangkitkan kemudian menuju Yaumul Masyar. Ini mirip ritual haji ya. Kemudian baru ada waktu perhitungan atau hisab. Kemudian kita melewati As-Sirat Bridge, jembatan yang harus kita seberangi yang akan menentukan apakah amalan kita melangsungkan kita ke surga atau neraka ya. Ragam orientasi hidup manusia. Yang pertama, ada yang meyakini bahwa hidup hanya sekali. Bahkan tokoh kita, maaf ini yang dari PDIP, saya pernah mendengar itu, Ibu Megawati mengatakan, ya hidup hanya sekali, mati ya sudah, tidak ada kehidupan selanjutnya. Itu video lama, saya pernah dengar ya. Ada memang yang ini juga orang ateis yang mengatakan seperti ini, bahwa hidup hanya sekali, ya tidak ada kehidupan setelah mati, akhir perjalanan ya. Kemudian yang kedua, ada yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Ya, ini sangat banyak ya, karena memang dunia secara lahiriah terlihat ya, sedangkan akhirat tidak bisa terlihat secara lahiriah. Karena hal ini banyak orang yang terperdaya, padahal sudah diingatkan dalam Al-Quran. Ada juga yang menjadikan dunia sebagai jalan menuju takwa. Ini yang berpendapat bahwa hidup hanya satu kali. Ada ya dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 45. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Mereka yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Ya. Dalam An-Nahl ayat 107, yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat. Dan harus seimbang ya. Kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Mencari hasanah di dunia wal akhirat. Dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga menjadikan dunia sebagai jalan menuju takwa. Dan dalam Quran surah Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Al-akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Kemudian tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Pertama adalah kalau kita kutip dalam Asy-Syariat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Tujuan fungsi manusia selain sebagai hamba juga sebagai khalifah, pemimpin, warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan ketika adalah sebagai al-abdu atau hamba. Nah, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran, ya, living Quran. Mendapatkan kebaikan di dunia, pahala dunia, ya, sunatullah. Ya. Pahala dunia itu sunatullah, hukum alam. Kemudian mendapat kebaikan di akhirat, yaitu pahala ukhrawi. Ya. Pahala dunia
maupun pahala ukhrawi ya tentu bil ilmi ya. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya, kebaikan dunia dan akhirat, maka keduanya dengan ilmu. Ilmu agama dan juga ilmu dunia. Poin pertama tadi mendapatkan kebaikan di dunia, ya selain bil ilmi juga harus didasari dengan iman kepada Allah. Ya. Karena iman inilah yang akan menuntun kita untuk selalu berada di jalan kebaikan dan kebenaran. Nah, ilmu yang kedua, ilmu inilah yang menjadi tools, alat bagi kita bagaimana tujuan itu dapat tercapai hanya dengan ilmu. Kemudian setelah iman dan ilmu, maka kita tidak lain adalah wajib mengamalkan ilmu kita sebagai aktualisasi dari keimanan kita. Yang kedua, mendapatkan kebaikan di akhirat. Ada 4 dimensi, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Kebaikan di akhirat ini tidak terlepas dari apa yang kita lakukan di dunia tadi ya. Mungkin kalau aspek akidah, akhlak, dan ibadah lebih ke hablum minallah ya, ibadah mahdoh. Sedangkan muamalah dunyawiyah lebih kepada hablum minal alam atau hablum minan nas. Dalam akidah ya, saya skip ini sepertinya sudah pernah di AIK sebelumnya. Ibadah juga ya, perbedaan ibadah mahdoh, muamalah dunyawiyah juga ya. Ya, saya kira itu materi dari saya ya. Ini belum ada pertanyaan masuk. Ini semuanya sedang OTW mungkin ya, dalam perjalanan. Ini coba saya lihat slide mahasiswa tadi ya. Tadi slide mahasiswa ya. Saya tadi tertarik dengan ini ya. Ini dapat dari mana nih? Manusia merupakan hewan yang paling unik. Ini sumbernya dari mana nih yang presentasi? Kok bisa mengatakan manusia merupakan hewan yang paling unik? Manusia merupakan hewan yang paling unik. Berarti manusia itu sebenarnya hewan, tapi hewan yang paling unik. Ini mungkin bisa dijelaskan yang presentasi. Udah bisa co-host coba. Ya. Silakan ada pertanyaan untuk presentasi mahasiswa boleh ya. Terus sambil nunggu saya coba ulas lagi ya tadi terkait ini ya. Terkait 4 aspek ya.
Aspek pertama akidah. Nah, bahwa kita harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid, tauhidullah ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman. Ciri ibadur rahman itu ada dalam Quran surah Al-Furqan itu ya, ayat 60-an sampai 70-an itu. Banyak ciri-ciri ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin dan muhsin yang paripurna. Menjadi mukmin dari kata iman ya, yang percaya dan mempercayakan kepada Allah. Muhsin, orang yang gemar berbuat kebaikan. Muttaqin ya, tentunya adalah orang yang taat ya. Kita juga wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu. Dan tetap menjauhi serta menolak syirik tahayul. Ya, syirik tahayul ini penyakit rohani ya. Bid'ah dan khurafat yang menodai imam dan tauhid kepada Allah. Syirik saya kira sudah. Nah, ini yang mungkin yang agak serupa tapi beda adalah tahayul dan khurafat ya. Sama-sama berbau syirik, tahayul dan khurafat. Tahayul lebih pasif nih. Kejadian yang menimpa kita, lalu kita meresponnya dengan menghayal sesuatu yang mistis. Ya, misal kita sedang pegang gelas, tiba-tiba gelas kita jatuh, kita menghayal bahwa akan terjadi malapetaka pada kita atau sudah terjadi malapetaka di suatu tempat. Itu namanya tahayul, sifatnya pasif karena kejadian tidak kita rencanakan. Kalau khurafat ya berbau syirik juga, tapi sifatnya lebih aktif, yaitu kita yang memang mengupayakan kesyirikan tersebut dari awal ya, misalnya menyembah kuburan, menyembah pohon dan lain sebagainya ya. Ini dari sisi aspek akidah ya. Kemudian dari akhlak ya kita dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktekkan akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh semua, oleh sesama berupa sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Kita dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan pada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal soleh dan ihsan serta menjauhkan diri dari perilaku riya, israf, sombong, fasad, fasya dan kemungkaran. Nah, ini akhlak. Sebentar ada chat ya. Saya selesaikan dulu. Akhlak mungkin orang menganggapnya sama dengan adab, padahal berbeda ya. Kalau akhlak sumbernya Al-Quran, kalau adab sumbernya dari pemikiran manusia. Akhlak lahir karena takwa kita atau ibadah kita, sedangkan adab lahir bukan dari itu, tapi memang dari hasil pendidikan ya, pendidikan moral, pendidikan adab. Ini ada kolom chat. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya, ini kelompok 2 dari teknik industri. Jadi presentasi atau tidak ya? Oh, tadi bukannya sudah presentasi ya? Kelompok berapa? Kelompok 2 dari teknik industri. Kelompok 2 anaknya siapa aja ya Pak? Coba kalau boleh. Yang tahu ini yang bikin Mbak Rena Hartini, coba jelaskan tuh. Mbak Rena Hartini Natang. Ini yang bertanya Mbak Rena Hartini Natang ini. Kelompok 2 bukannya tadi sudah ya?
Atau makanya saya juga agak heran kok slide-nya cuma 5. Ya silakan kalau mau presentasi. Siapa Mbak Neta tak jadikan co-host ya. Mbak Rena Hartini Natang saya jadikan co-host untuk presentasi. Sudah saya jadikan co-host. Bukannya yang kelompok Rena itu kemarin udah presentasi offline Pak di depan. Nah ini beliau yang nanya, saya kan nggak paham. Saya kan baru pertemuan pertama ini dengan kelas ini. Karena ada perubahan RPS itu kan. Oke, tak selesaikan dulu ya. Duh, sampai mana tadi? Hakikat manusia 2 ya. Nah, tadi sudah sampai akhlak ya. Sumbernya lain ya antara akhlak dengan adab atau dengan etika beda. Kemudian kita dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak karimah, sehingga disukai atau diteladani dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah yang membuat dibenci dan dijauhi sama. Dimanapun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi. Kadang korupsi itu bukan hanya harta ya, waktu juga korupsi dan kolusi ya. Serta praktek-praktek buruk lainnya yang merugikan hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian ibadah, ya secara substantif ibadah itu ya taqarrub ilallah, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya ada ibadah khusus, ibadah mahdoh, ada juga ibadah umum atau ghairu mahdoh. Ya, ibadah mahdoh khusus ini yang memang harus kita jalankan sesuai tuntunan Rasul ya. Tidak ada bid'ah di dalamnya. Ya seperti sholat, kalau sudah ditentukan rakaatnya ya jangan dikurangi, jangan ditambah. Atau puasa sudah ditentukan masa eh, sahur dan buka dari subuh sampai maghrib ya sudah itu masa sahur dan buka. Jangan kemudian ditambah sampai isya karena merasa lebih kuat. Maka kalau kita menambah atau mengurangi dalam ibadah mahdoh maka itu disebut bid'ah. Tapi kalau di luar ibadah mahdoh itu bukan bid'ah ya. Misal seperti Al-Kahfian ya, atau Yasinan atau apa itu bukan ibadah mahdoh ya. Itu ibadah bukan ibadah juga sebenarnya. Itu masih masuk ranah muamalah duniawi ya. Ya tinggal bagaimana kegiatan-kegiatan ya seperti setiap malam Jumat baca Al-Kahfi atau Ayasin bisa lebih bermanfaat. Misalnya dengan membaca artinya, terjemahnya, atau tafsirnya, atau mendatangkan mubalik yang memang bisa menjelaskan surat Al-Kahfi atau surat Yasin. Jadi tiap malam Jumat bukan hanya Arabnya yang kita baca, tapi terjemahnya kita baca agar kita mendapatkan ilmunya ya. Nah, kemudian Maaf, dalam izin Pak Adi, Yih, ini Assalamualaikum Pak, izin masuk. Waalaikumsalam. Gimana? Ya, saya izinkan. Sudah masuk? mohon maaf Pak, tadi yang baru dijelaskan itu materi dari Bapak atau materi dari yang presentasi buat dari siswa? Dari saya. Yang presentasi udah Ci, tadi udah dibacakan. Ini yang dari Bapak. Enggak, soalnya kan saya baru masuk, jadi kurang paham. Oh iya, oke. Silakan Mbak Rena. Lesen ya, silakan Mbak Rena Hartini. Ada yang ingin disampaikan?
Ini raise hand atau kepencet nih, Mbak Rena Hartini nih. Oke, saya selesaikan ya. Aspek muamalah duniawiyah. Nah, aspek ini yang kemudian harus kita bisa bedakan ya. Makna dari sunnah Rasul. Oke, sebentar, ada yang di kolom chat ini apa? Nah, ini bertanya lagi Mbak Rena, Pak, kelompok 2 apakah tidak presentasi hari ini? Sudah tadi ya? Sudah presentasi ya? Yang 5 slide itu kan kelompok 2 toh? Ini muamalah duniawiyah ya. Berarti tinggal satu kelompok ya, Pak? Untuk materi satu pertemuan kan satu presentasi toh? Oh, berarti yang presentasi kelompok ketiga pertemuan berikutnya. Nggih, kayak gitu. Satu pertemuan, satu presentasi dari mahasiswa. Mohon maaf Pak, sebelumnya kan saya tahunya satu materi 3 kelompok itu presentasi semua. Oh, enggak. Gantian, satu pekan, satu presentasi. Satu pertemuan, satu presentasi. Dari mahasiswa. Mohon maaf Pak. Jadi enggak apa-apa. Kemudian ini untuk Salam Pak. Siap? Gimana? Izin bertanya Pak. Hari Ya. ini yang presentasi dari kelompok 2 Pak. Tadi sudah. Udah Ren. Oh, alah. Maaf Pak, tadi itu nggak terlalu menyimak, lagi ada acara. Oh, ini maksudnya suruh presentasi lagi ya, yang tadi mahasiswa? Misalnya sudah ya, sudah nggak apa-apa Pak. Itu berarti iya. tadi yang sudah presentasi. Sudah. Di tengah-tengah ini tadi. Tengah-tengah waktu. Iya, ini kemudian aspek muamalah duniawiyah. Kita harus selalu menyadari diri sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, ihsan dalam arti berakhlakul karimah. Kita harus senantiasa berpikir secara burhani, burhani itu dengan akal sehat, ya, dengan ilmu pengetahuan, berbasis ilmu pengetahuan. Dengan bayani bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah dan Irfani dengan melibatkan hati nurani yang mencerminkan cara berpikir yang islami, yang komprehensif, yang dapat membuahkan karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minanas serta maslahat bagi kehidupan umat. Kemudian harus memiliki etos kerja islami seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal atau optimal untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam aspek muamalah duniawiyah ini, tadi sempat saya singgung, kita harus bisa membedakan sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul itu artinya kan sunnah itu artinya kan kebiasaan. Sunnah Rasul, kebiasaan Rasul. Nah, sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul ini secara umum ada 2 ya. Ada yang wajib diikuti dan yang kedua ada yang tidak wajib diikuti atau bahkan kalau perlu diperbarui. Kalau dibutuhkan harus diperbarui. Sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti adalah dalam aspek akidah, ibadah mahdoh, dan akhlak. Itu wajib kita ikuti. Tapi sunnah Rasul dalam aspek amaliyah atau muamalah duniawiyah tidak wajib kita ikuti, tidak wajib kita jalani. Ya, banyak sunnah Rasul yang harus kita perbarui dalam aspek muamalah duniawiyah. Seperti
sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul memanah. Ya kita tidak wajib belajar memanah atau ya memanah lah seperti Rasul. Apalagi era sekarang itu sudah tidak relevan. Di mana-mana orang sudah membuat roket, bom, kita masih memanah, ya kan ketinggalan zaman. Ya, ini sunnah Rasul dalam aspek amaliyah atau muamalah duniawiyah. Boleh kita tinggalkan atau bahkan wajib karena sudah tidak relevan. Karena Rasul sendiri mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Itu jawaban Rasul ketika ada seorang petani bertanya, petani kurma bertanya bagaimana agar kurmanya dapat panen. Ya. Nabi mengatakan kamu petani ya harusnya lebih tahu daripada saya. Atau aspek sunnah Rasul di muamalah dunia yang lain, misalnya terkait yang ramai ya, apa itu sunnah Rasul, kebiasaan Rasul memelihara jenggot. Ya benar, Rasul punya kebiasaan atau sunnah memelihara jenggot, tapi itu tidak wajib kita ikuti karena itu aspek amaliyah atau muamalah duniawiyah. Mau jenggoten ya boleh, enggak ya boleh. Bukan berarti orang yang enggak jenggoten enggak cinta Rasul. Karena cinta Rasul tidak diukur secara lahiriah ya. Karena Rasul sendiri pernah mengatakan innallaha la yandur ila suwarikum wa amwalikum walakin yandur ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi yang dilihat adalah hati dan amal. Atau sunnah Rasul, kebiasaan Rasul dalam aspek muamalah duniawiyah atau amaliyah seperti makan menggunakan 3 jari. Ya sudah, ya tidak harus kita ikuti. Apalagi makanan kita susah kalau menggunakan 3 jari ya. Misalnya apalah, mie ayam atau apa, soto gitu kan. Kalau itu semua sunnah Rasul wajib kita ikuti, maka garpu dan sendok, bahkan piring gelas mungkin hukumnya bisa menjadi haram. Disinilah kita harus dalam aspek muamalah duniawi ini harus bisa memetakan sunnah Rasul mana, kebiasaan Rasul mana yang wajib diikuti dan tidak wajib diikuti, atau bahkan wajib dikembangkan. Sunnah Rasul pergi haji naik onta, itu kan sunnah Rasul, kebiasaan Rasul, tapi tidak wajib kita ikuti. Karena Nabi sudah berpesan, antum alamu bi umuri dunyakum. Saya kira itu kalau ini dari mahasiswa belum ada pertanyaan untuk yang presentasi ini. Biasanya kan ada penilaian itu. Memang lebih susah mana itu, bertanya atau menjawab ya. Tadi kan ada presentasi mahasiswa ya, saya tampilkan coba slide-nya. Mungkin tadi ada yang belum mengikuti ya. Ini presentasi dari mahasiswa ya. Manusia dan kehidupan perspektif Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran dan hadis, penciptaan manusia setidaknya ada 3 macam. Pertama, penciptaan Adam atau manusia pertama. Kedua, penciptaan Hawa atau manusia kedua. Ketiga, penciptaan anak cucu Adam atau melalui reproduksi. Ketika berbicara tentang penciptaan manusia pertama, Al-Quran menunjuk kepada Sang Pencipta dengan menggunakan kata tunggal atau mufrad dalam Quran As-Sod ayat 71. Nah, kemudian definisi manusia yang dikemukakan ilmuwan sangat beragam, tergantung dari aspek mana yang meneliti dan mengkajinya. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial karena ia melihat dari aspek sosialnya. Yes. Sebagian lagi berkomentar bahwa manusia adalah binatang cerdas. Nah ini yang tadi saya tanyakan. Manusia adalah binatang cerdas yang menyusui atau makhluk yang bertanggung jawab atau makhluk yang bertawa dan lain-lain. Ini saya tanyakan kepada yang presentasi ini, sumbernya dari mana. Manusia merupakan hewan yang paling unik dan paling sempurna yang melata di muka bumi. Perbedaan manusia dengan makhluk lain itu sangat tampak. Perbedaan manusia dengan makhluk lain itu sangat tampak. Kalau kalimatnya manusia merupakan hewan yang paling unik, berarti manusia tetap hewan.
tapi paling unik gitu ya. Ini mungkin teorinya Darwis ya. Iya, itu menurut ilmuwan kayaknya, Pak. Ya, ilmuwan Saya Darwis. juga ambil dari makalah tadi. Cuman belum selesai, Pak. Oh, ya terus bener mana nih ya, dari ilmuwan apa dari Al-Quran ini? Dari Al-Quran, benernya. Iya, no problem ya, sama masih belajar. Yang terakhir, jika diamati lebih mendalam sifat-sifat dan karakter manusia, khususnya bahwa manusia itu mempunyai bahasa yang teratur, mempunyai keahlian untuk berbicara, berpikir, memiliki kepekaan sosial, mempunyai apresiasi estetika dan rasa yang tinggi, serta mampu melakukan ritual ibadah kepada Sang Pencipta. Maka wajarlah jika para filosof agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam, mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang unik. Nah, kalau makhluk yang unik saya setuju, manusia sebagai makhluk yang unik. Tapi kalau manusia sebagai hewan yang unik, nah ini yang agak dipertanyakan ya, dari asal yang suci, bebas dan dapat memilih. Oke, ada di sini dua slide beda ya. Yang satu menyatakan manusia hewan yang paling unik, yang slide terakhir manusia makhluk yang paling unik. Lebih cocok yang ini kalau saya. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa lain. Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya apa gimana? Pertanyaannya kepada Pak Yusuf Hamid ya. Mas Alan, izin bertanya. Ya, Mas Imam. Ya, tadi kan perspektif manusia berdasarkan ilmuwan ya. Ya, Jadi apa yang membedakan manusia berdasarkan ilmuwan sama berdasarkan Al-Quran? Yang membedakan itu apa ya? ya bentar Sama ya. mengapa manusia diciptakan paling akhir dalam tahap penciptaannya? Ya, bentar Mas. Oke, terima kasih Mas Alan. Silakan dijawab yang presentasi. Ini siapa yang mau menjawab? Mahasiswa yang presentasi. Bentar Pak, lagi dicarikan. Oh ya, maaf, silakan. Biar nggak sunyi, saya isi apa ya? Hakikat manusia satu. Ini berarti perlu banyak revisi ini.
Saya menjawab yang menurut Al-Quran dulu ya, Pak. Nggih. Pada penciptaan manusia ada orientasi yang bingung mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda. Menyangkut penciptaan manusia dalam Al-Quran, ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, seripati tanah, seripati air yang hina, air yang tertumpah, dan mani yang terpencar. Bila diamati lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari dua jenis, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat terbentuk tanah terub, tanah yang sudah mengandung air, tautin, tanah liat, hama, dan tembikar. Benda cair berbentuk air mani. Penciptaan manusia dari tanah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam, dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa penciptaan Nabi alaihissalam sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu sama-sama dengan tanah, dari tanah. Penciptaan Nabi Isa alaihissalam memang dari unsur sel telur yang berasal dari ibunya, tetapi perlu diingat bahwa sel telur itu berasal dari darah. Sedangkan darah dari makanan dan makanan tumbuh dari tanah. Maka Nabi Isa alaihissalam juga berasal dari tanah. Yes, good answer. Ini ada 8 mahasiswa ya. Teknik industri. Tinggal menurut yang ilmuwan ya, Pak. Oke. Menurut perspektif sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase sikut, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua, fase embrio yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin yaitu dari bulan kedua hingga kelahiran. Jadi itu dikandung, Mas. Nggak ada penjelasannya. Kalau baik, masalah manusia itu masih dari mana, ilmuwan itu belum menemukan. belum Asal- menemukan ya. Ya. Kalau kata siapa itu? Masalah. Si dari kera apa gimana? Nggak Charles tahu. Darwin ya. Dari Ya, kalau yang dari monyet itu, Mas. ya dari monyet katanya. Monyet berevolusi Masalah, jadi terima kasih manusia. Gitu. jawabannya. Siap, Mas Imam. Saya kira demikian ya. Jawaban ya bagus ya. Sekali presentasinya juga bagus. Mungkin untuk yang selanjutnya lebih siap nih presentasinya. Ini saya tadi kaget 92 slide. Mau selesai jam Iya, berapa? Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ini nggak apa-apa. Atau mau diperbarui dulu nggak apa-apa. Soalnya mau saya upload di Edu. Mungkin Siap, Pak. kalau Nanti saya perbarui dulu. ini tinggal dihapuskan itu yang berapa. Saya kira demikian semuanya. Ada Anis Fadila, Yusuf Hamid, Arjuna Juan, Erik Setiawan, Galih Hanafi, Wisna Adi, Imam Samsul Ma'arif, dan Aji Kiswandoro. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Semoga sehat, sukses selalu, berkah selalu untuk semuanya. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yes.